Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang yang cerdas adalah seorang yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya besar. Karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak lama, kemampuan kita beramal pun tidak selamanya kuat. Oleh karenanya, para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amali afdal?" Amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Di antara amalan yang afdal yang hendaknya kita lakukan adalah berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia adalah amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan di akhirat kelak sangat berat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah berkata, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Orang ini mungkin jarang salat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak salat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak puasa sunnah. Akan tetapi karena akhlaknya yang mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Akhlak bisa diperindah. Rasulullah SAW mengatakan liman hassana khuluquhu. Aku jamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Contoh nyata dari praktek akhlak yang mulia sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak tentunya di surga. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan-tangan mereka, yaitu orang-orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ternyata di antara akhlak yang mulia adalah mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf." Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Lantas bagaimana kita bisa mudah bergaul? Tentunya jika kita murah senyum, jika kita ramah tamah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain. Ya. Ini agar kita bisa mudah bergaul, agar orang tertarik dengan kita. Terutama tatkala kita ingin berdakwah, kita ingin masyarakat menerima dakwah kita. Ya, bagaimana caranya? Agar mereka mau bergaul dengan kita, agar kita mudah bergaul dengan mereka. Maka janganlah kita menjadikan cara kita seakan-akan eksklusif yang membuat orang enggan untuk dekat dengan kita. Maka nasihat saya kepada para ikhwan sekalian, bagi Anda yang berpenampilan islami dengan jenggot yang panjang, jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Murah senyum. Orang semakin tertarik tatkala melihat Anda manis dengan jenggot Anda. Bukan sebaliknya, semakin sangar, semakin dijauhi orang, semakin ditakuti oleh orang. Ini cara yang keliru. Demikian juga ukhtil muslimah, saudariku. Tatkala Anda memakai jilbab, tatkala Anda memakai cadar, jadilah anti sebagai seorang wanita yang ramah. Jika melewati orang lain maka tegur. Jika melewati ibu-ibu yang tidak berjilbab, maka salami. Tegurlah dia, tunjukkan bahwasanya wanita yang berjilbab, wanita yang bercadar adalah seorang wanita yang rahmat, seorang wanita yang mudah untuk beramah tamah dengan orang lain. Bukan menjadi penampilan seorang wanita yang eksklusif yang jika melewati orang lain dicuekin, tidak ditegur, sehingga terkesan seakan-akan merendahkan, seakan-akan menghinakan. Dan saya ingatkan hati-hati, jangan sampai seorang menjadi sebaliknya. Sebaliknya itu orang yang paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Tidak ingin didekati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lisannya yang kotor. Tidak menghargai orang lain. Suka menghina orang lain. Kata Nabi SAW, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah
Man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat, ittiqa'a fuhsyih, karena mereka tidak ingin disakiti oleh lisannya yang kotor. Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a syarrih, karena manusia ingin menjauh dari keburukannya. Karenanya manislah Anda dengan jenggot Anda, dan indahlah anti dengan jilbab anti dan cadar anti di hadapan masyarakat. Walhamdulillahirabbil alamin.